Shalom, salam lawatan. Ada sebuah pesan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Diambil dari Amsal 4 ayat 23. Ini adalah sebuah firman yang mungkin kita sudah sangat sering mendengarnya. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ada yang menarik dengan kata terpancar. Waktu saya pelajari, kata terpancar adalah geographical boundaries. Batas-batas geografis. Apa maksudnya? Saudara, ada banyak orang tidak menyadari waktu hatinya tidak dijagai, maka pengaruhnya bisa merusak sekelilingnya. Ada banyak orang dia tidak menjaga keputusan hatinya, dampaknya bisa merusak keluarga. Dampaknya bisa merusak pelayanan. Dampaknya bisa merusak bahkan sebuah bangsa. Kenapa hari-hari ini sangat penting? Mungkin kau dan saya sudah sangat sering mendengar jagalah hati dengan kewaspadaan. Kita nggak pernah tahu bahwa efeknya bisa sangat sejauh itu. Bahkan bisa merusak bangsa. Saudara, waktu saya pelajari ini, saya sadar setiap kali saya membuat sikap hati saya yang salah, itu mempengaruhi keluarga saya. Itu mempengaruhi pelayanan saya. Karena saya tidak pernah sangat serius menjaga hati saya. Saudara, hari-hari ini kita sangat gampang melihat berita bohong di mana-mana. Kita sangat mudah ditipu dengan berita hoax, betul? Kenapa? Kenapa ada orang sangat mudah mengeluarkan statement, pernyataan baik lisan maupun tulisan? Karena mereka nggak pernah bisa jaga hatinya. Baru-baru ini saya ketemu dengan seseorang. Dia cerita bagaimana di rumahnya berantakan, berantem. Dia dimarahin sama orang tuanya. Dan dia berkata, kenapa orang tuaku tidak menghargai aku? Kenapa aku selalu dituduh yang gak baik? Kenapa mereka bilang tidak ada yang baik dalam hidupku? Setiap kali mereka mengata-ngatai aku merasa itu gak benar semuanya. Waktu orang ini datang kepada saya coba doa tanya Tuhan, Tuhan masalahnya di mana? Tuhan cuma bilang begini, nak kasih tahu, yang masalahnya bukan letaknya di hati orang tuanya, bukan di keluarganya, tetapi justru di anak ini, di hatinya. Waktu saya tanya dia, waktu saya mulai bicara dari hati ke hati, Tuhan cuma bilang ini, sampaikan pada dia, maukah hatinya dididik? Dan waktu dia mulai dengarkan ini, dia mulai bilang, saya gak terima dikata-katain, saya gak terima dibilang tidak benar, saya tidak terima orang tua saya maki-maki saya. Seringkali kita selalu fokus sama hati orang. Padahal Tuhan bilang jaganya hati kita, bukan jaga hati orang. Betul ya? Seringkali kita selalu berkata, orang itu harus ngerti dong, dia yang harus berespon dengan benar. Masalahnya Tuhan gak ngurusin hati orang. Dia urus hati setiap orang, tiap pribadi lepas pribadi. Nah, waktu dia mulai ngerti ini, saya bilang sama anak ini, waktu hatimu tidak benar, efeknya keluargamu gak benar. Kok bisa? Bisa. Waktu hati saya tidak benar, efeknya sebuah pelayanan saya mengalami masalah. Waktu saya mulai buka celah dengan hati saya, tiba-tiba ada aja sebuah serangan di pelayanan, di keluarga dan sebagainya. Saya pikir, wah ini iblis cari-cari masalah. Saudara mungkin pernah dengar ya, jangan buka celah. Ada istilah jangan buka celah. Saudara mengertikah bahwa efek dari engkau menjaga hati dan respon hatimu itu mempengaruhi sejauh mana efek di dalam hidupmu, keluargamu. Kalau engkau melihat keluargamu mulai mengalami pemulihan, buat batas-batas dalam hidupmu diperbesar. Sejauh apa? Sejauh respon hatimu. Kalau engkau mulai melatih dirimu dengan pengampunan, dengan mengasihi, dengan penerimaan, maka keluargamu akan menerima itu dan mengalami pemulihan. Kalau engkau mau lihat keluargamu diberkati dan tidak miskin, mari mulai beri hatimu mengasihi dan mulai beri hatimu melepaskan berkat. Tidak pelit memberi, tidak hitung-hitungan, tidak membatasi apapun yang Tuhan taruh di hidupmu untuk kau meletakkan sesuatu dalam hidup. Itu akan membuat tiba-tiba hidupmu mulai mengalami dampak yang ajaib. Saudara, saya adalah orang yang besar dengan melayani anak-anak miskin. Hari itu saya nggak pernah ngerti. Karena saya merasa gini, Tuhan saya ini orang besar dengan kemiskinan. Tapi sampai satu titik Tuhan bawa saya melayani orang-orang miskin lagi. Di situ saya tahu saya berurusan dengan yang namanya spirit kemiskinan. Saudara, ada tahun-tahun di mana
Saya merasa Tuhan belum berkati saya. Saya merasa kok hidup saya miskin, gak ada breakthrough. Sampai satu titik saya memutuskan mulai berurusan dan melayani dan mengasihi mereka yang miskin. Ternyata itu mulainya dari sikap hati. Saya masih ingat berapa tahun lalu, satu kali saya melayani, saya ngajar di sebuah kelas. Kelasnya sangat kotor, kelasnya sangat bau karena isinya anak-anak yang jarang mandi, anak-anak yang bodoh, anak-anak yang susah belajar, anak-anak yang susah diajari. Dan apapun yang diajarkan tidak pernah nempel. Sangat susah. Hampir semua guru masuk ke kelas itu tidak pernah bisa mengajar dengan sangat maksimal. Nah kebetulan hari itu saya wali kelasnya. Dan tiba-tiba kelas ini ribut sama kelas sebelah. Dan kelas sebelah ini bilang gini, kok kelas ini bau banget ya? Saudara, kenapa kelas ini bau? Karena anak-anaknya sebagian besar jarang mandi. Karena mereka tinggal di kampung, jauh di pelosok desa, sehingga setiap kali mereka datang ke sekolah ini, mereka datang pagi-pagi tanpa mandi. Sehingga ketika mereka tiba di sekolah, badan mereka sangat bau. Hari itu saya masuk kelas, dan mereka sangat marah. Dan mereka mau ribut dengan kelas yang menghina. Lalu waktu saya ada di kelas itu, saya tanya Tuhan, saya mesti jawab apa? Kenyataannya kelas ini bau. Dan itu benar-benar bau, saudara. Tapi waktu saya ada di kelas itu, Tuhan cuma bilang, kasihin mereka. Bilang bahwa mereka kelas yang paling wangi. Saudara, hari itu saya beranikan diri. Saya nggak tahu itu suara Tuhan atau apa sejujurnya hari itu. Tapi di hati saya ada dorongan untuk saya mulai bilang, nak, mungkin buat kelas lain kamu bau. Tapi buat Bapak, kelas ini adalah kelas paling wangi. Saudara, tiba-tiba ada yang beda di hati saya. Waktu saya mulai mengalirkan itu, tiba-tiba satu kelas, mereka nangis. Mereka nangis dan mereka bilang, makasih Pak. Terus saya mulai ajarin mereka, mau gak kamu mengampuni kelas yang menghina kamu? Dan akhirnya mereka mau, dan singkat cerita mereka kembali baikan. Saudara tahu gak, sejak hari itu ada yang berubah di hati saya. Cara saya memandang kemiskinan, cara saya melihat orang yang berkekurangan. Ternyata itu cara Tuhan membuat saya punya hati yang beda. Waktu saya mengubah hati saya, waktu saya men-setting hati saya, ngikutin apa yang Tuhan mau, jangkauannya, pengaruhnya, sampai sejauh itu. Hari ini saya jauh menikmati semua berkat, semua penyediaan Tuhan, melebihi apa yang sanggup saya bayangkan. Karena kenapa? Waktu saya mulai urus hati saya, maka Tuhan akan mulai buat sebuah batas-batas yang baru dalam hidup saya. Saya berdoa saudara, di pelayananmu, di keluargamu, kalau engkau melihat ada batas-batas kemustahilan dalam hidupmu, kalau engkau melihat ada batas-batas kemiskinan, mari buat itu, terobosi itu dan mulai ganti menjadi batas keajaiban. Sejauh mana engkau bereaksi, menjaga hatimu, mendidik hatimu, melatih hatimu merespon dengan benar, memasukkan kebenaran dalam hatimu, maka itu akan membuat batas-batas keajaiban dalam hidupmu terjadi. Tuhan Yesus memberkati.